Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Selamat berhari Minggu bersama keluargamu. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar ada seorang kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuan kepada Yesus. Sungguh luar biasa. Dia datang dalam kelemahannya. Dia berlutut di hadapan Tuhan sambil memohon belas kasih dari Tuhan. Kita belajar dari cara hidup orang kusta ini untuk terus datang dan berlutut di hadapan Tuhan sambil memohon kepadanya akan apapun yang kita rindukan dalam kehidupan kita, tanpa putus asa, tanpa kenal lelah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian orang kusta ini dengan rendah hati mengatakan, "Kalau engkau mau." Dia tidak memaksa Tuhan Yesus. Tapi dia bilang apa? "Kalau engkau mau Tuhan, engkau dapat menyembuhkan aku." Kita kembali belajar dari sikap orang kusta ini. Dia tidak memaksa. "Pokoknya Tuhan, saya harus sembuh." Tapi kalau engkau mau Tuhan. Dia membiarkan rencana Tuhan yang terbaik terjadi atas hidupnya. Bukan keinginannya, tapi rencana dan kehendak Allah terjadi atas kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Perjuangan, kerendahan hati, ucapan syukur yang dimiliki oleh si penderita kusta ini yang membuat Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih kepada orang ini. Maka Yesus mengatakan, "Saya mau, jadilah engkau sembuh." Maka mari kita belajar luar biasa dari orang kusta ini. Kita semua juga orang kusta. Kita punya kusta yang mungkin tidak seperti dia. Ada kusta-kusta zaman modern yang ada dalam kehidupan kita. Kita juga harus mohon kepada Tuhan agar kita disembuhkan kemarahan, kebencian, iri hati, balas dendam, nafsu tidak teratur, keserakahan. Itu adalah kusta-kusta kesombongan, kusta-kusta ya zaman now yang ada dalam hidup kita. Kita mohon Tuhan untuk menjauhkan kita, menyembuhkan kita dari kusta-kusta itu.
Mari Bapak Ibu, Tuhan selalu setia menanti Anda dan saya. Kita sadari kusta-kusta yang ada dalam diri kita. Kita bawa ke hadapan Tuhan, kita tersungkur di hadapannya. Kita memohon kepadanya dengan iman. Maka yakinlah, Dia akan menggerakkan kuasa Roh Kudus agar kita mampu melepaskan atau disembuhkan dari kusta-kusta zaman sekarang dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi orang yang sedang menderita sakit, apapun bentuk penyakitnya. Bantulah mereka Tuhan. Kalau boleh Engkau sembuhkan mereka semua. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Berikanlah juga keteguhan iman bagi mereka yang sedang menderita sakit yang tak tersembuhkan. Biarlah dengan keyakinan iman mereka tetap bahagia dan menyatukan semua penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.